Orang baru masuk udah, tatum nggak kejadian, enggak, sorry ya. Dan bukan cuma itu sebenarnya langkah pamungkas di mana Anda sedang mengusir customer loyal Anda. Jadi pada saat itu lorong Anda, departemen Anda, subdepartemen Anda, item Anda, apapun itu akan terjadi yang namanya gagal jual. Ya gak? Barang itu gagal terjual. Gara-gara apa? Customer pengen 3 karton, ternyata di refill 1 karton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jangan lupa di tahapan dan step yang berikutnya, etape berikutnya, kamu di ruas jalan yang benar. Sering kita dapati instruksi seperti itu dari atasan. Oke, kita ungkap. Tema kita kali ini, tatum, tapaki, dan telusuri urusanmu pada jalurmu sendiri. Tapaki dan telusuri urusanmu. Kok urusanmu? Ya urusan kita, bukan urusan dia. Jadi ditapaki, jadi diseriuskan gitu loh. Ditelusuri, benar-benar dijejekkan, benar-benar dijalani. Karena biasanya urusan kita tinggalkan, malah urusan orang kita kerjain. Contoh, kalau di retail itu ada beberapa lorong atau ada beberapa gang, atau ada beberapa flounder atau beberapa elemen, atau beberapa gondola ya. Atau juga ada apalah namanya ya, boleh itu namanya end cap, end gondola, regular rack, rak promo dan sebagainya. Satu ketika sebutlah namanya kasturi, tentu bukan nama sebenarnya. Saya pernah instruksikan refill display ya di lorong noodles. Tahu dong noodles? Noodles apa itu? Mie ya, mie instan ya. Kita udah terlalu sering nyebut brand. Sekali ini kita silent dan sembunyikan brandnya. Refill display ya di noodles. Apa yang harus ditapaki, ditelusuri untuk urusannya? Tapaki, telusuri urusanmu ya. Adalah refill display. Saya kasih waktu nih jam 1 ya. 1 seperempat udah selesai ya. Oke, bawa list yang menunjukkan Anda sudah selesai. Berapa banyak brand noodles, berapa facing, berapa tier, berapa kedalaman, berapa tumpukan, dan berapa karton Anda berhasil refill hari ini di masing-masing shelving. Kirim ke ruangan saya ya. Oke. Saya tunggu nih. Udah 13.17. Saya kasih waktu 13 sampai 13.15. 13.17. Sampai akhirnya saya baru ngeh 13.35. Kelebihan 20 menit ya. Saya mulai CBWA. Masih ingat ya? Coaching by walking around. Nah, tiba tuh saatnya saya CBWA. Cek. Yakinkan bahwa dia benar-benar tidak balelo terhadap tatum. Tapaki, telusuri urusanmu. Betul. Begitu saya cek, dia nongkrong tuh ke lorong sebelah cuma gara-gara seolah-olah di lorong sebelah ada produk yang lebih tertarik bagi dia untuk dilakukan refill, namanya deterjen. Karena kalau mie kan kecil-kecil ya, terus sering hancur gitu noodlesnya. Kayaknya, aduh CN lagi, aduh reject lagi, aduh BS bang. Kapan gue displaynya gitu. Dan mereka takut kalau udah sekali taruh CN, sekali taruh CN, BS, reject, berarti kan mereka harus bikin form. Tidak boleh turun ke ruang dan gudang admin BS kecuali disertai form. Males gak? Males. Akhirnya tapaki, telusuri urusanmu tidak terjadi. Dia pindah ke lorong sebelah. Jun, Kijun nih namanya. Apa yang bisa aneh bantu? Dibantu tuh deterjen sampai kelar. 100 karton kelar di refill. Cuma gara-gara apa? Tatum, tapaki, dan telusuri urusanmu terlalu banyak kendala buatnya. Tatum, tapaki, dan telusuri urusanmu terlalu banyak rintangan, hambatan, dan terlalu banyak admin yang harus dipikirkan, ditulis, diinventarisir, dan disertakan pada saat produknya harus turun ke gudang BS. Itu membuat kita malas. Akhirnya tatum, tapaki, telusuri urusanmu tidak terjadi. Boro-boro terjadi, lawong yang mau direfill aja tidak pernah disiapkan. Yang mau direfill display aja tidak pernah diambil dan tidak pernah ditaruh di depan shelving di mana harusnya tatum terjadi, harusnya refill display terjadi, harusnya facing in, facing out terjadi. Oke, itu contoh kasus 1. Di mana tapaki, telusuri urusanmu sulit direalisasikan oleh binaan kita.
oleh staf kita, oleh associate kita, oleh pramuniaga kita, oleh pramusaji kita, oleh staf pajang kita, oleh senior staf kita. Karena memang tatum hakikatnya lebih mudah diucapkan. Tapaki dan telusuri urusanmu. Jangan ngeganggu urusan orang lain. Boleh gak kita bantu urusan orang lain? Boleh. Sepanjang tatummu, tapaki, telusuri urusanmu, kadarnya sudah sampai 95%. 5% menuju penyelesaian dan finish. Serta tuntas untuk dilakukan sebagai sebuah hasil yang bisa dipertanggungjawabkan kepada manajemenmu. Yang kedua, kenapa tapaki telusuri urusanmu itu menjadi gagal untuk kita terapkan? Karena kita terlalu sering menoleh ke kanan kiri depan belakang. Gagal fokus. Enak amat urusan dia. Lebih mudah. Nggak nulis. Tinggal nato doang. Emang enak deterjen mah. Akhirnya apa yang terjadi? Ngegrundel. Ngegerutu. Padahal waktu ngegrundel dan ngegerutu itu bisa lebih banyak kepake untuk nge-refill daripada direalisasikan dari bentuk kekesalan. Ngegerutu. Itu makan waktu loh. Gara-gara semua itu, tatum tapaki telusuri urusanmu tidak terjadi. Yang ketiga, tatum gagal terjadi, kita selalu beranggapan urusan kita lebih kecil daripada urusan orang. Jadi entar aja dulu deh, entar-entaran saya bantu dulu si Kejun deh. Deterjen kan tuh banyak, berat, dan perputarannya cepat. Untungnya juga Masya Allah gitu kan. Kalau mie ya, 1 biji paling untungnya cepet. Kalau itu kan bisa gope sampai 1.000. Gara-gara Anda berpikir seolah-olah pengelola, pemilik, dan manajemen, tatum terjadi gak? Tidak terjadi. Tapaki telusuri urusanmu terjadi gak? Tidak terjadi. Dan permasalahannya menimbulkan shrinkage gak? Kerugian gak? Loss gak? Ada di mana keuntungan nguap, sirna, dan pergi begitu saja? Pasti. Yang repotnya lagi, itu menjadi urusan jabatan dan urusan kegiatan yang akan kita salurkan, estafetkan, dan wariskan kepada shift berikutnya. Kaget tuh yang punya shift. Begitu baru datang, hah? Nggak kelar tatum ente. Cengengesan. Bayangin, baru datang. Belum ambil nafas lagi ya. Belum ambil nafas. Belum pakai dasi. Belum nulis list. Belum juga absen. Refill displaynya 2 palet. Kebayang nggak sih? 2 palet bro. Kalau seandainya paletnya palet kayu. Kalau paletnya plastik, kebayang dong 2 kali lipat. Isinya 2 kali lipat, tumpukannya 2 kali lipat, kuantitinya. Orang baru masuk udah, tatum nggak kejadian, enggak, sorry ya. Dan bukan cuma itu sebenarnya langkah pamungkas di mana Anda sedang mengusir customer loyal Anda. Jadi pada saat itu lorong Anda, departemen Anda, subdepartemen Anda, item Anda, apapun itu akan terjadi yang namanya gagal jual. Ya gak? Barang itu gagal terjual. Gara-gara apa? Customer pengen 3 karton, ternyata di-refill 1 karton, kurang 2 karton. Daripada harus nyari ke kompetitor, memutuskan 3-3-nya dibawa ke kompetitor. Udah beli aja di kompetitor 3-3-nya, sini cuma 1 karton. Anda sedang benar-benar lakukan pamungkas, mengusir customer tanpa Anda rasakan, tanpa Anda sadari, tahu-tahu customer Anda berpindah dan nyaman serta aman di kompetitor. Baru nyengir. Oke, yang keempat. Kenapa tatum gagal kita lakukan? Karena biasanya kita menganggap tapaki telusuri urusanmu harus ada yang ngebantu, harus ada yang nolong, harus ada yang nemenin. Kita nggak pede jalanin sendiri. Tapaki telusuri urusanmu, jalanin dulu sendiri. Masalah nanti akhirnya nggak tercover, nggak terselesaikan, nggak tuntas, baru ngomong ke lorong kanan, baru ngomong lorong kiri, ambil HT, Suban monitor masuk, tatum kagak kelar, sip udah mau berubah, lawan sip udah mulai absen, piye ini, gimana? Kan turun bantuan, Suban tinggal telepon supervisor, oke, anggap namanya kasih, iya, lorong noodles, tatumnya 50%, diajari tuh Anda, walaupun akhirnya nama Anda masuk dalam daftar orang tercela. Karena apa? Dikasih 15 menit, 3 karton, nggak kelar. Aneh gak sih? 15 menit, produknya juga ya cuma noodles, berapa sih besarnya? Kan nggak nyampe 30 kali 30, ya kan? Kok nggak kelar? Cuma 120 piece. Sementara space-nya tersedia, kosong melompong, tinggal nge-refill, facing in, facing out, selesai. Tinggal refill display, mendisplay kembali, memajang, menata, dan menyiapkan kembali. Kok nggak kelar? Oke?
Yang terakhir adalah saya minta Anda merumuskan kenapa tatum terlalu sering terjadi dan terlalu sering jadi gunung es yang merubah semua itu menjadi kebiasaan fatal yang menyebabkan retail kita gagal berkembang, menyebabkan perniagaan kita gagal untung, menyebabkan dagang kita kayaknya nggak pernah bisa tuntas dan sukses. Yuk ungkap satu persatu di balik sebuah tatum yang sudah saya jabarkan. Anda bisa tuntaskan di kolom komentar kami. Panjangin makin bagus, detailkan makin bagus. Ingat pepatah dari retailer dunia, retail of detail, detail of power. Kalau Anda tidak detail, maka Anda tidak punya kekuatan, tidak punya power. Jadi kalau Anda mau punya power, Anda harus detail. Kalau Anda tidak detail, Anda bukan retailer. Kalau Anda retailer, pasti detail. Kalau seandainya sudah detail, pasti power dan kekuatan itu jadi milik Anda. Oke? Jangan lupa ada tema-tema yang perlu Anda jadikan atensi untuk kita angkat. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga kritisi kami, diskusi, pertanyaan dan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa lagi nih, kalau memang perlu ditularkan, tularkan. Kalau perlu transformasi, transformasi. Kalau perlu ditransfer, transfer. Perlu dibagikan, bagikan. Jika itu tidak perlu, tidak bermanfaat, dan cuma-cuma, kayaknya menyusahkan kita semua, buang, hindari, dan musnah. Jangan sampai tercecer. Khawatir dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak berkepentingan. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jangan lupa di tahapan dan step yang berikutnya, kamu etapa berikutnya, kamu di ruas jalan yang benar. Sering kita dapati instruksi seperti itu dari atasan. Oke, kita ungkap. Tema kita kali ini, tatum, tapaki, dan telusuri urusanmu pada jalurmu sendiri. Tapaki dan telusuri urusanmu. Kok urusanmu? Ya urusan kita, bukan urusan dia. Jadi ditapaki, jadi diseriuskan gitu loh. Ditelusuri, benar-benar dijejekan, benar-benar dijalani. Karena biasanya urusan kita tinggalkan, malah urusan orang kita kerjain. Contoh, kalau di retail itu ada beberapa lorong atau ada beberapa gang, atau ada beberapa flounder, atau beberapa elemen, atau beberapa gondola ya. Atau juga ada apalah namanya ya, boleh itu namanya end cap, end gondola, regular rack, rak promo dan sebagainya. Satu ketika sebutlah namanya kasturi, tentu bukan nama sebenarnya. Saya pernah instruksikan refill display ya di lorong noodles. Tahu dong noodles? Noodles apa itu? Mie ya? Ya kurang lebih noodles tuh mie ya, Mam. Mie, oke. Mie ya, mie instan ya. Kita udah terlalu sering nyebut brand. Sekali ini kita silent dan sembunyikan brandnya. Refill display ya di noodles. Apa yang harus ditapaki, ditelusuri untuk urusannya? Tapaki, telusuri urusanmu ya. Adalah refill display. Saya kasih waktu nih jam 1 ya. 1:04 udah selesai ya. Oke, bawa list yang menunjukkan Anda sudah selesai. Berapa banyak brand noodles, berapa facing, berapa tier, berapa kedalaman, berapa tumpukan, dan berapa karton Anda berhasil refill hari ini di masing-masing shelving. Kirim ke ruangan saya ya. Oke. Saya tunggu nih. Udah 13:17. Saya kasih waktu 13 sampai 13:15. 13:17. Sampai akhirnya saya baru ngeh 13:35. Kelebihan 20 menit ya. Saya mulai CBWA. Masih ingat ya? Coaching by walking around. Nah, tiba tuh saatnya saya CBWA. Cek. Yakinkan bahwa dia benar-benar tidak balelo terhadap tatum.
tapaki, telusuri urusanmu. Betul, begitu saya cek, dia nongkrong tuh ke lorong sebelah, cuma gara-gara seolah-olah di lorong sebelah ada produk yang lebih tertarik bagi dia untuk dilakukan refill, namanya deterjen. Karena kalau mie kan kecil-kecil ya, terus sering hancur gitu noodlesnya. Kayaknya, aduh CN lagi, aduh reject lagi, aduh BS bang, kapan gue displaynya gitu. Dan mereka takut kalau udah sekali taruh CN, sekali taruh CN, BS, reject, berarti kan mereka harus bikin form. Tidak boleh turun ke ruang dan gudang admin BS kecuali disertai form. Males gak? Males. Akhirnya tapaki, telusuri urusanmu, tidak terjadi. Dia pindah ke lorong sebelah. Jun, Ki Jun nih namanya. Apa yang bisa aneh bantu? Dibantu tuh deterjen sampai kelar. 100 karton kelar di refill. Cuma gara-gara apa? Tatum, tapaki, dan telusuri urusanmu terlalu banyak kendala buatnya. Tatum, tapaki, dan telusuri urusanmu terlalu banyak rintangan, hambatan, dan terlalu banyak admin yang harus dipikirkan, ditulis, diinventarisir, dan disertakan pada saat produknya harus turun ke gudang BS. Itu membuat kita malas. Akhirnya tatum, tapaki, telusuri urusanmu tidak terjadi. Boro-boro terjadi, lawong yang mau direfill aja tidak pernah disiapkan. Yang mau direfill display aja tidak pernah diambil dan tidak pernah ditaruh di depan shelving di mana harusnya tatum terjadi, harusnya refill display terjadi, harusnya facing in, facing out terjadi. Oke, itu contoh kasus satu, di mana tapaki, telusuri urusanmu sulit direalisasikan oleh binaan kita, oleh staf kita, oleh associate kita, oleh pramuniaga kita, oleh pramusaji kita, oleh staf pajang kita, oleh senior staf kita. Karena memang tatum hakikatnya lebih mudah diucapkan. Tapaki dan telusuri urusanmu. Jangan ngeganggu urusan orang lain. Boleh gak kita bantu urusan orang lain? Boleh. Sepanjang tatummu, tapaki, telusuri urusanmu, kadarnya sudah sampai 95%. 5% menuju penyelesaian dan finish. Serta tuntas untuk dilakukan sebagai sebuah hasil yang bisa dipertanggungjawabkan kepada manajemenmu. Yang kedua, kenapa tapaki, telusuri urusanmu itu menjadi gagal untuk kita terapkan? Karena kita terlalu sering menoleh ke kanan kiri depan belakang. Gagal fokus. Enak amat urusan dia. Lebih mudah. Nggak nulis. Tinggal nato doang. Emang enak deterjen mah. Akhirnya apa yang terjadi? Ngegrundel. Ngegerutu. Padahal waktu ngegrundel dan ngegerutu itu bisa lebih banyak kepake untuk ngerefill daripada direalisasikan dari bentuk kekesalan. Ngegerutu, itu makan waktu loh. Gara-gara semua itu, tatum, tapaki, telusuri urusanmu tidak terjadi. Yang ketiga, tatum gagal terjadi, kita selalu beranggapan urusan kita lebih kecil daripada urusan orang. Jadi entar aja dulu deh, entar-entaran saya bantu dulu si Kejun deh. Deterjen kan tuh banyak, berat, dan perputarannya cepat. Untungnya juga Masya Allah gitu kan. Kalau mie ya, 1 biji paling untungnya cepet. Kalau itu kan bisa gope sampai 1.000. Gara-gara Anda berpikir seolah-olah pengelola, pemilik, dan manajemen, tatum terjadi gak? Tidak terjadi. Tapaki, telusuri urusanmu terjadi gak? Tidak terjadi. Dan permasalahannya menimbulkan shrinkage gak? Kerugian gak? Loss gak? Ada di mana keuntungan nguap, sirna, dan pergi begitu saja? Pasti. Yang repotnya lagi, itu menjadi urusan jabatan dan urusan kegiatan yang akan kita salurkan, estafetkan, dan wariskan kepada shift berikutnya. Kaget tuh yang punya shift. Begitu baru datang, hah, nggak kelar tatum ente. Cengengesan. Bayangin, baru datang, belum ambil nafas lagi ya. Belum ambil nafas, belum pakai dasi, belum nulis list, belum juga absen. Refill displaynya 2 palet. Kebayang nggak sih? 2 palet bro. Kalau seandainya paletnya palet kayu. Kalau paletnya plastik, kebayang dong 2 kali lipat. Isinya 2 kali lipat, tumpukannya 2 kali lipat, kuantitinya. Orang baru masuk udah, tatum nggak kejadian. Enggak, sorry ya. Dan bukan cuma itu sebenarnya langkah pamungkas di mana Anda sedang mengusir customer loyal Anda. Jadi pada saat itu lorong Anda, departemen Anda, subdepartemen Anda, item Anda, apapun itu akan terjadi yang namanya gagal jual. Ya gak? Barang itu gagal terjual.
Gara-gara apa? Customer pengen 3 karton, ternyata di refill 1 karton, kurang 2 karton. Daripada harus nyari ke kompetitor, memutuskan 3-3-nya dibawa ke kompetitor. Udah beli aja di kompetitor 3-3-nya, sini cuma 1 karton. Anda sedang benar-benar lakukan pamungkas, mengusir customer tanpa Anda rasakan, tanpa Anda sadari, tahu-tahu customer Anda berpindah dan nyaman serta aman di kompetitor. Baru nyengir. Oke, yang keempat. Kenapa tatum gagal kita lakukan? Karena biasanya kita menganggap tapaki telusuri urusanmu, harus ada yang ngebantu, harus ada yang nolong, harus ada yang nemenin. Kita nggak pede jalanin sendiri. Tapaki telusuri urusanmu, jalanin dulu sendiri. Masalah nanti akhirnya nggak tercover, nggak terselesaikan, nggak tuntas, baru ngomong ke lorong kanan, baru ngomong lorong kiri, ambil HT, Suban monitor masuk. Tatum kagak kelar, sip udah mau berubah, lawan sip udah mulai absen. Piye ini, gimana? Ah, kan turun bantuan. Suban tinggal telepon supervisor. Oke. Anggap namanya kasih. Kasih, iya. Lorong noodles. Tatumnya 50%. Diajari tuh Anda. Walaupun akhirnya nama Anda masuk dalam daftar orang tercela. Karena apa? Dikasih 15 menit, 3 karton, nggak kelar. Aneh gak sih? 15 menit, produknya juga ya cuma noodles, berapa sih besarnya? Kan nggak nyampe 30 kali 30. Ya kan? Kok nggak kelar? Cuma 120 piece. Sementara space-nya tersedia. Kosong melompong, tinggal nge-refill, facing in, facing out, selesai. Tinggal refill display, mendisplay kembali, memajang, menata, dan menyiapkan kembali. Kok nggak kelar? Oke, yang terakhir adalah saya minta Anda merumuskan kenapa tatum terlalu sering terjadi dan terlalu sering jadi gunung es yang merubah semua itu menjadi kebiasaan fatal yang menyebabkan retail kita gagal berkembang, menyebabkan perniagaan kita gagal untung, menyebabkan dagang kita kayaknya nggak pernah bisa tuntas dan sukses. Yuk ungkap satu persatu di balik sebuah tatum yang sudah saya jabarkan. Anda bisa tuntaskan di kolom komentar kami, panjangin makin bagus, detailkan makin bagus. Ingat pepatah dari retailer dunia, retail of detail, detail of power. Kalau Anda tidak detail, maka Anda tidak punya kekuatan, tidak punya power. Jadi kalau Anda mau punya power, Anda harus detail. Kalau Anda tidak detail, Anda bukan retailer. Kalau Anda retailer, pasti detail. Kalau seandainya sudah detail, pasti power dan kekuatan itu jadi milik Anda. Oke, jangan lupa ada tema-tema yang perlu Anda jadikan atensi untuk kita angkat. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga kritisi kami, diskusi, pertanyaan, dan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa lagi nih, kalau memang perlu ditularkan, tularkan. Kalau perlu transformasi, transformasi. Kalau perlu ditransfer, transfer. Perlu dibagikan, bagikan. Jika itu tidak perlu, tidak bermanfaat, dan cuma-cuma, kayaknya menyusahkan kita semua, buang, hindari, dan musnah. Jangan sampai tercecer. Khawatir dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak berkepentingan. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.